Ayo, Jenny kok duduk nak, nggak silapin nak. Ditanya namanya siapa? Ayo, kakak Niko, namanya siapa? 9 tahun. Salam. Ayo, ada tamu salin nak. Ayo, ada tamu salin. Salin ini perlu. Baru membaca ya tahap ya. Nanti kalau sejalankan baru nanti ke praktisnya. Jadi ini membacanya sudah sampai kelas 3, yang kelas 5, yang kelas 2, yang inham itu sudah juz 1. Ya, juz 1. Alhamdulillah. Ya, kakaknya itu Waalaikumsalam. Suaranya salin sama tamunya. Salin nih. Nah, bener kan ada tamu? Nih, Namanya Iya, monggo. ini supaya adanya seperti ini di dalam kami hari kesuan pada tanggal kesuan kita hari ini yang pertama laki-laki, yang kedua disuruh hamil. Kita mencoba untuk menjadi apa yang akan terjadi. Maksudnya ada apa tadi di rumah saya. di rumah saya ini ada yang bisa kami carikan solusi dan insya Allah kami akan istilahnya kami akan mencoba untuk mencari solusi karena meskipun solusi itu bukan tidak seprofit mungkin yang dengan harapan itu kami di sini mencoba berbagi mencoba untuk mengganti dan di sini kami untuk mencoba untuk mencarikan solusi buat adik-adik yang mungkin nanti bisa ceritain awalnya bagaimana panjenengan mendirikan rumah cahaya ini, kemudian ada berapa anak-anak yang di sini, kemudian apa toh yang dengan yang masih dengan butuhkan untuk kemajuan dari adik-adik. Pertama sebelum lanjut perkenalkan sebenarnya kenal diri dulu nggak nih? Kenalkan saya Mbak Hari. Kebetulan saya adalah salah satu amil Lasnas LMI. Saya adalah salah satu program yang dimiliki oleh Lasnas LMI khususnya Zona 7 saat ini. Jadi Zona 7 itu nanti maju dengan ibu. Nah, di rumah saya ini sendiri sebenarnya ada 11 anak dengan 4 pengajar ya Mbak Nah. Salah satunya adalah Bunyana, di mana ini adalah pengajar seniornya. Dengan perkembangan yang ada dari beliaulah anak-anak lahir menjadi anak-anak yang bisa membaca Quran Braille. Yang pertama, didikan pertama beliau adalah Mbak Ida. Flashback dulu, sebenarnya di Ngawi ini baru hanya 2 ya Mbak Nah yang bisa baca Quran Braille, yaitu Bunyana ini sendiri dengan Bu Widian, dulu SLB kemudian oh kenal sama Bu Widian? Tahu SLB-nya? Oh gitu, beliau ini juga seorang pengajar di SLB sambil sebentar. Lagi ngobrol, oke. Sabar sebentar boleh?
Nah, seperti itu. Waktu itu saya kenal salah satu santri yang ada di Rumah Cahaya, namanya Mbak Hida. Kebetulan ibunya adalah pengasuh di sini, sekarang sedang masak untuk anak-anak. Mbak Hidanya lagi sekolah juga. Alhamdulillah kemarin bersama Bu Nana dan LMI ya Mbak Ana, kita mampu menginklusikan Mbak Hida di sekolah umum MAN 1. Ya. Dengan kondisi Sama, Mbak Hida itu sama seperti ini, bahkan dia tidak memiliki itu. Iya, seperti itu. Tapi alhamdulillah waktu saya ketemu Mbak Hida itu, Mbak Hida mampu sekolah MI karena kebetulan kakaknya juga ngajar di MI, kakaknya Mbak Hida ini dengan kemampuan sudah menghafal 5 juz, tapi dengan cara hanya mendengarkan. Seperti itu. Akhirnya kami memberi motivasi ke ibunya Hida dan keluarga untuk bisa membawa Hida untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi lagi. Akhirnya pihak keluarga mengizinkan kami LMI untuk membawa putranya untuk bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Waktu itu saya belum tahu Ngawi banget gitu kan. Akhirnya saya membawa Mbak Hida itu ke Solo, melihat SLB yang ada di Solo sama keluarganya waktu itu. Karena kita tidak cocok dengan kondisi di sana, karena saya cari info, kenalah sama Bu Latni. Waktu itu beliau masih ngajar di SLB sama beliau. Saya diarahkan, diperkenalkan dengan Bu Nana ini. Akhirnya saya bawa Mbak Hida ke Bu Nana. Dalam waktu 3 bulan, Mbak Hida dibimbing sama Bu Nana mampu menulis dan membaca Quran maupun tulisan Latin Braille. Nah, dengan Mbak Hida mengenal Quran Braille itu memudahkan Mbak Hida untuk menghafal Quran. Enakan bisa tahu tulisannya baru. Setelah 3 tahun Mbak Hida bersama Bu Nana, akhirnya saya sama Bu Nana punya inisiasi gitu. Mbak Nana, kita lahirkan anak-anak tunanetra yang bisa baca Quran. Waktu itu belum ya Mbak Nana, belum ngomong masalah anak-anak. Saya sama Bu Nana info dari Bu Nana, karena di Ngawi ini hanya baru 2 orang yang bisa Quran Braille. Akhirnya saya sama Bu Nana berinisiasi mengajak teman-teman ITMI. ITMI itu Ikatan Tunanetra Indonesia, Muslim Indonesia, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Ngawi untuk yuk bekerja sama dengan LMI kita buat memberantas buta aksara Quran Braille. Tapi niat baik kita waktu itu tidak diterima ya Pak Nana, belum diterima ya, belum diterima dengan kondisi yang ada. Itu akhirnya terus Mbak Nana, akhirnya saya ya Mbak Nana itu yang punya usaha. Kalau memang orang-orang dewasa tunanetra tidak mau belajar Quran Braille, kenalkan saya dengan anak-anak tunanetra. Nanti saya potong. Nah, ini anak-anak ini artinya memang sengaja dititipkan orang tuanya di sini atau dia ini tidak punya keluarga? Punya keluarga semuanya, mereka keluarga utuh. Kebetulan memang Allah kasih rezeki memang di bawah rata-rata. Mereka saya kenal mereka itu dari SLB. Waktu itu Mbak Nana mengenalkan saya dengan SLB Rajiman. Waktu itu saya pernah sowan ke Pak Gun, aku itu punya SLB, tapi aku itu masih numpang. Saya masih numpang Pak Gun bilang gitu. Aku baru punya aku itu Pak Gun dengan koneksi dengan yang luar biasa. Waktu itu soalnya sebelum aku udah 1 tahun yang lalu. Udah lama sama beliau. Aku pengen punya sendiri gitu kan, ditempati sendiri oleh anak-anak seperti itu. Karena apa? Banyak sebenarnya saudara-saudara kita yang tunanetra itu pengen bisa belajar Quran Braille seperti itu. Akhirnya alhamdulillah puasa kemarin saya mendapatkan wakaf pakai rumah ini barusan di sini. Baru 1 tahun ini, 1 bulan ini, lebih puasa kemarin. Iya, puasa kemarin. Kita sebulan penuh ya, ada di sini. Alhamdulillah dalam waktu 1 tahun Mas Zaki, Mas Ilham bisa baca Quran Braille. Dan ini dari lagi SLB kenapa belum ada yang mengajari Al-Quran Braille saat itu kan. Jadi karena LMI ini bersinergi dengan Sulaiman dan seperti saya, akhirnya Siti sama Ilham ini merupakan sampel keberhasilan LMI dalam mendirikan rumah saya yang awalnya dulu di Najiman sana. Jadi saya yang dibawa ke sana sama Mbak Hari,
2 minggu sekali itu difasilitasi oleh RMI. Ya walaupun dengan apa ya motor lah kadang motor gitu terus ngambil sana dari rumah saya. Rumah beliau sekarang jadi Orang dari jadi saya ngambil barang dari Kajati kita bawa ke Kajati. Tapi aku belum punya rumah ini belum, tapi kami Baik. Ini dalam waktu dekat atau yang saat ini yang paling anak-anak butuhkan itu apa? Mobil. Mobil. Yang kemudian mobil. Iya, karena untuk fasilitas anak-anak antar jemput sekolah. Harapan saya, gitu ya. Harapan saya kemarin saya sudah sedikit ngobrol sama salah satu ibunya Mas Dagi ini kan yang mengkoordinir anak-anak tunanetra yang dari Rajiman itu. Saya sampaikan doakan LNI Ibu Kiai Sarani koordinator datang membelikan mobil. Saya baru semalam beliau masih ada nih masak di sana gitu. Ada yang datang membelikan mobil untuk anak-anak biarkan tinggal di sini. Titipkan kepada kami, saya tidak mendirikan rumah saya ini sebagai panti asuhan. Saya tidak ingin anak-anak itu dikasihani karena kekurangannya. Tapi saya ingin anak-anak itu mendapatkan effort dari orang lain, kepercayaan dari orang lain. Kenapa kok saya harus bersedekah ke Rumah Cahaya melalui Rumah Cahaya? Karena mereka tahu di sini banyak sekali amal jariah yang bisa diperoleh dari anak. Dengan apa? Anak-anak ini belajar ngaji. Anak-anak ini belajar menghafal Quran. Jadi harapan saya nanti setiap ayat yang dibaca anak-anak kita akan menghafal. Jadi untuk daerah kami Mas Indul Hutan Raya ini berarti baru di sini ya? Iya, Bisa. Iya. Mungkin nggak ini ke depan panjenengan itu ingin membuka istilahnya kayak pelatihan untuk ustadz-ustadz dan biar bisa mengajarkan ke anak-anak yang di daerah lain. Tidak masalah, beliau mungkin bisa tambah. Kalau memang ada, karena sulit. Sebenarnya di Rajiman itu sendiri sudah ada guru PAI, guru ya. Oh, guru. Tapi dia bisa baca Quran Braille, tapi untuk mengajarkan sendiri karena orang awam kesulitan ya Mbak Naf. Iya, karena ini antara tulisan Braille, Quran Braille dengan Quran awas itu kadang-kadang ada perbedaannya gitu. Misalkan di mim alif itu kan kalau di tulisan Braille itu kan mim alif itu berbunyi panjang ma gitu kan. Tapi kalau di tulisan awas itu mim fathah dikasih alif. Nah itu perbedaannya. Karena terus saya pernah ngasih tugas si Zaki ini untuk menulis satu ayat beda gitu tulisannya yang ini siapa ki Ustaz dari ayat Jadi orang awam untuk diajarkan Quran Braille itu agak sulit. Karena sebenarnya kalau intens sekarang berarti kan banyak kegiatan ya, jadi untuk intensitas konsentrasi ke Quran Braille itu kan tidak semaksimal ketika ada di Rumah Cahaya ini. Yang dulu dengan satu ngajari itu mengajari yang di luar daerah dulunya. Iya, ya itu ya mana yang dari sampah, yang dari Blitar itu ya sebenarnya pengen, karena akhirnya kita punya tempat ini gitu. Tapi nunggu punya tempat ini. Iya, tapi mungkin teman-teman dari sama juga fasilitas yang di sini yang mungkin kurang. Jadi itu dari sananya. Finansial untuk akomodasi berangkatnya ke sini atau untuk Dari sini. Sampah dari Blitar itu misalnya janji kalau kita blog kita ada mengatur di luar sana yang bisa ngasih akomodasi aja loh ya. Itu kira-kira sebenarnya bersedia berangkat enggak? Iya, kemungkinan kalau misalnya difasilitasi untuk pemberangkatannya ke sini, insya Allah itu bagus. Iya itu. Untuk akomodasi aja, karena itu untuk makannya di sini caranya bagaimana? Kita pelan lain bisa didonasi. Oh iya kan memang lembaga sosial ya Bu. Itu biasanya untuk pelatihan membutuhkan waktu berapa hari? Kalau sudah bisa bayarnya, kalau intens, insya Allah 2 bulan itu 2 bulan. Iya. Kira-kira per orang butuh berapa? Makan. Bukan yang semuanya. Iya. Ya kita bikin aja sehari sekali makan itu kita bikin nggak usah mewah ya. 15
sekali makan 15. Ya, 15. Berarti satu hari 45. 45 dikalikan 30. 60 hari kan? Iya, iya, iya. Nah, Itu berarti satu 60 hari, orang. satu orang. Itu dulu rencana juga ada berapa orang itu tuh? Berapa mana? Kalau kemarin yang dari teman-teman dari Sumeneb Masih kira-kira berapa ya? Sekitar 10 orang gitu. Apa jangan grading dulu, misal di grading dulu gitu ya Pak. Jadi kita latih dulu satu orang nih di sini. Nah, latih dulu satu orang nanti bisa lah biar beliau bisa melatih gitu. Rencana saya juga kemarin seperti itu. Iya, jadi kosnya nggak Pak itu emang? ya, kosnya nggak terlalu besar. Jadi beliaunya yang ini kan beliau ketua ISMI PD Sumeneb. Cuma gini Bu, di sana katanya gini, memang sudah ada seperti ada yang mengajari Quran Braille, tapi tidak seperti, mohon maaf ini pengakuan testimoninya beliau beneran itu tidak seperti kalau belajar sama saya. Karena saya pilih untuk metodologi pengenalan huruf hijaiyah juga untuk apalagi untuk anak-anak sekecil ini ya, yang belum bisa hafal kayak gini nih. Nah ini aja saya pakai metode selawat gitu, dan saya berusaha untuk sepraktis mungkin mengenalkan Al-Quran Braille ini. Nah ketika teman-teman yang tunanetra yang lain itu mengenalkan huruf hijaiyah atau ikro itu terkesan rumit seperti itu, akhirnya nggak telaten gitu loh mereka untuk belajar. Kalau saya kan praktis gitu, jadi saya sudah punya istilahnya urutannya ini dan itu praktis, mereka sangat senang katanya gitu. Walaupun saya belum membuat modul yang resmi gitu, saya masih nanti mau bisa dulu untuk menggandakan modulnya juga. Ya mungkin dari kita sementara itu dulu Mas Heri mungkin bisa menambahkan. Iya, untuk nomor rekening ini alamat ini pernah diupload di upload ke jenengan. Jadi teman-teman yang ingin bantu rumah saya itu ada rekeningnya berapa, terus itu dulu, terus mungkin apa lagi yang dibutuhkan teman-teman yang di sini, adik-adik mungkin kita bisa bantu apa. Semoga ada donatur yang Atau misalnya satu pintu aja dari Mas Heri deh. ya, kalau dari MB itu sementara bisa up aja dulu. Terus contohnya kalau ya kita nggak jadi, yang jelas ini butuhnya mobil kan nilainya besar kan. Ini yang kecil mungkin atau apa ya? Apa ya? Kalau operasional setiap hari kalau ini sudah ini cukup aja atau masih dibuka? Pak Heri saya manggilnya Pak Gun. Iya. Nah, gini aja. Sebenarnya gini, sebenarnya selain saya mengajak anak-anak itu mengenal Quran Braille gitu kan. Karena apa gitu kan? Kenapa saya mengenalkan anak-anak itu Quran Braille? Saya melihat saudara-saudara kita yang tunanetra kadang diajak di perapatan jalan itu untuk minta-minta, tapi sedih gitu loh. Saya awalnya kenapa mendirikan anak-anak itu harus kenal Quran dulu, kenal Allahnya. Allah itu maha baik, Allah itu maha luar biasa. Walaupun kita memiliki kekurangan, sebenarnya kita itu Allah sudah siapkan gitu loh. Jangan sampai ya Allah mau pada minta-minta, harus ditumpul minta-minta, itu awal mula saya tergeraknya dari situ gitu kan. Saya pengen menutup itu semuanya, bahwa orang-orang tunanetra itu hanya bisa pijat dan minta-minta. Saya pengen menutup itu. Nah itu dulu pernah nggak sampaikan ke teman-teman IPMI, mungkin tersinggung bahasa itu kali ya Mbak ya. Saya memang jujur orangnya gitu kan. Saya ingin menutup mata rantai itu, bahwa orang tunanetra itu ya hanya pijat dan minta-minta gitu kan. Tidak ada lagi gitu kan. Tapi setelah saya melihat Mbak Nana dengan tunanetra, dia bisa jadi guru kok. Kenapa anak-anak kecil yang sekarang ada di SLB itu gitu kan, nanti juga akan mentok gitu loh. Ajaran yang diberikan gitu kan, fasilitas yang diberikan di sekolah itu tidak jauh pasti message mana. Pasti itu pelatihannya gitu loh. Kenapa gitu loh? Padahal anak-anak ini punya potensi gitu loh. Makanya saya pengen yang urgent banget memang gitu kan, saya pengen beasiswa untuk anak-anak. Jadi ada kota orang tua asuh untuk salah satu anak milih gitu kan. Satu anak saya targetnya, satu anak dapat 1 bulannya itu 250. Itu nanti ditabung untuk anak-anak, itu kelak nanti harapannya tabungannya itu bisa cukup untuk beli laptop untuk satu anak satu.
ketiganya nama ini juga diberikan skill. Iya, betul. Diarahkan ke entrepreneurnya. Iya, betul. Harapannya itu. Mereka bisa Quran Braille dulu, dia mengenal Allahnya dulu, dia rajin sholatnya. Setelah itu kita kenalkan dengan teknologi. Nah, Mungkin hari ini cukup itu dulu. Nanti Iya. nanti insya Allah kita sambung lagi dengan waktu. Semoga nanti kita datang dengan sesuatu yang lebih kolatif. Amin. Insya Allah. Bismillah. Mohon doanya untuk kami, Amin. semoga kami tetap istiqomah. Kami sertifikat lagi, kami bisa memberikan yang luar biasa untuk Amin. Insya Allah. Bismillah. Mudah-mudahan niat baik panjenengan Allah tulis di lauh mahfuz dan Allah ijabah apa yang sudah diniat baik panjenengan. Diberi kemudahan, kelancaran dalam setiap step yang panjenengan lakukan untuk memakmurkan, untuk mendapatkan keberkahan bersama kita di masyarakat Indonesia. Oke, begitu ya. Buat teman-teman yang di sana, di luar sana, hari ini kami di Rumah Cahaya bersama Bu Ita, Mbak Nyonya Heri dan Pak Heri mengajak panjenengan semua, buat panjenengan yang hari ini ada kelebihan rezeki, kelonggaran rezeki, ayo kita sisihkan karena di antara rezeki kita ada hak yang berbeda. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Semoga harta kita, kesempatan kita menjadi berkah untuk bersama. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.